berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana sejarah Hotel Savoy. Hotel ini ternyata tidak memiliki fakta yang tak kalah menarik, di mana salah satu komedian asal Inggris, Charlie Chaplin, pernah menginap di Hotel Savoy pada tahun 1927. Tujuan awalnya ia hendak berlibur ke Galut bersama aktris asal Kanada, Mary Pickford. Namun mereka memilih Hotel Savoy sebagai tempat menginap mereka karena saat itu tak banyak hotel yang terdapat diinapi. Konon saat itu banyak para masyarakat berbondong-bondong mendatangi Hotel Savoy dan berkerumun di pelataran depan hotel. Agar bisa lolos, mereka berdua menyewa aktor lokal untuk berdandan menyerupai mereka dan tampil di muka. Niat ini agar Chaplin dan Pickford bisa lolos dari hotel dan pergi menuju Garut. Hotel Savoy Homan merupakan salah satu hotel tertua di kota Bandung, dibangun pada tahun 1880 oleh seorang warga negara Jerman yang bernama A. Homan. Sebelum bernama Hotel Savoy Homan, ini mempunyai nama Hotel Post Road dengan bergaya bangunannya barok. Lalu pada tahun 1883, gaya bangunan tersebut diubah menjadi arsitektur Art Nouveau pada tahun 1910. Hotel yang lama dibongkar, lalu dibangun hotel baru dengan gaya arsitektur Gothic Revival. Pada tahun 1938, bangunan hotel tersebut kembali dibongkar dan diganti dengan hotel baru yang bergaya internasional style modern, New Bowen. Menurut Mary Lou van der Burg, desain Albert Albers untuk Hotel Savoy Homan adalah ikon arsitektur modernis di Hindia Belanda. Gedung ini dirancang sebagai hotel mewah dengan ruangan besar, langit-langit dan tinggi sekitar 3 meter yang optimal untuk alam ventilasi, pintu bukaan lebar, dan peneduh balkon pribadi. Akibatnya masuk udara didinginkan semaksimal mungkin, memastikan iklim dalam ruangan yang nyaman untuk tamu. Dalam desain asli, fasad di lantai dasar bisa dibuka seluruhnya, tapi untuk akustik alasan dan standar iklim yang lebih tinggi. Oleh karena itu, permintaan untuk AC yang dimiliki fasad sudah ditutup dengan kaca. Hotel ini pun pernah difungsikan sebagai wisma oleh penjajahan Jepang pada saat itu. Setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya Indonesia Merdeka, hotel tersebut dikembalikan fungsinya sebagai hotel dan yang berawal nama Post Road menjadi Homan. Dan pada saat Indonesia Merdeka menjadi Savoy Homan. Yang mana Savoy adalah megah dan Homan adalah nama pemilik hotel tersebut. Sehingga digabungkan yang berarti Hotel Savoy yang megah. Hotel ini difungsikan sebagai tempat penginapan pada saat peristiwa Konferensi Asia Afrika dan berikut peran hotel ini dalam KAA Konferensi Asia Afrika. Peran Hotel Savoy Homan dalam Konferensi Asia Afrika 1955. Seiring dengan berjalannya waktu, peristiwa Konferensi Asia Afrika telah terjadi pada tanggal 18/24/1955. Hotel ini dipakai sebagai jamuan makan pada saat terlaksananya KAA serta banyak para delegasi dari berbagai negara menginap di hotel tersebut seperti Ho Chi Minh, Presiden Republik Demokratik Vietnam, lalu Norodom Sihanouk, Pangeran Kerajaan Kamboja, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dan Zhou Enlai, Perdana Menteri Tiongkok. Nasib Hotel Savoy Homan pasca KAA 1955. Setelah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Hotel Savoy Homan menjadi hotel terbaik di Jawa Barat dengan memiliki kemegahan tersendiri, serta kemudian pada tahun 1987 sampai 1990 dilakukan renovasi besar-besaran. Hotel ini bisa masuk dari 2 arah, pintu utama dari Jalan Asia Afrika dan dapat keluar masuk dari Jalan Dalam Kaum
serta memiliki pekarangan dalam jauh dari jalan raya. Juga tamu dapat menikmati sarapan di udara terbuka. Dan terakhir, Hotel Savoy Homan saat ini menjadi hotel berbintang 5 di Bandung dan terkadang suka digunakan untuk melayani tamu-tamu negara pada saat peringatan konferensi Asia Afrika. Dan belum jauh dari hari ini, tahun 2024, tepatnya 8 Januari, lalu telah dilaksanakan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri dengan dihadiri oleh para duta besar dari berbagai negara, yang mana setelah terlaksananya acara tersebut, para tamu undangan dihimbau untuk makan bersama di Hotel Savoy Homan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dulu Hotel Savoy hanya memiliki beberapa kamar dan fasilitas yang sederhana. Sekarang Hotel Savoy memiliki 185 kamar yang terbagi menjadi 4 sayap wings. Yang ke-1 Tower Wings, yang kedua Millennium Wings, yang ketiga Garden Wings, yang keempat Asia Africa Wings. Dan beberapa fasilitas lainnya yaitu kolam renang, gym, spa, bedroom, dan busines center. Ibu punten ya Bu, izin wawancara. Boleh. Ibu tugas utamanya di sini apa? Kalau aku sebetulnya kalau dari title itu marketing communication ya, markom. Tapi karena di hotel itu rata-rata hanya ada satu markom, jadi kalau Savoy kan dia hotelnya banyak marketnya government ya. Jadi di sini juga merangkap sebagai public relation gitu, PR. Oke. Kalau Ibu udah berapa lama bekerja di Hotel Savoy Homan? Kalau saya sendiri kurang lebih udah 3 tahun, mau jalan 4 tahun. Oke, siap. Berarti udah cukup lama ya Bu ya? Alhamdulillah cukup lama. Oke. Menurut Ibu, keunikan dari Hotel Savoy Homan dibanding hotel lain itu apa? Pastinya Savoy Homan itu kan hotel pertama ya di Jawa Barat, dan dia memang meninggalkan banyak sejarah di sini, terutama sejarah konferensi Asia Afrika yang udah terkenal ya tahun 1955. Karena Savoy Homan adalah salah satu hotel yang bergerak untuk waktu dulu tuh, ceritanya Hotel Savoy Homan tuh dijadikan beberapa tempat untuk membuat konferensi-konferensi penting di Indonesia. Salah satunya pembuatan jalan rel kereta, terus untuk menaikkan perkembangan perekonomian di kota Bandung, khususnya di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat khususnya di kota Bandung maksudnya. Nah, terus jadi banyak banget sejarah di sini. Cuman memang yang paling dikenal oleh masyarakat itu, Savoy Homan itu dia pernah dienapi juga oleh para delegasi penting. Salah satunya presiden pertama kita, Soekarno. Ya, jadi Soekarno pernah menginap di sini, dan sampai sekarang kamar Savoy Homan itu merupakan kamar yang bersejarah juga nih, karena ada 3 tokoh penting dunia yang pernah menginap di sini. Selain itu banyak juga tokoh-tokoh lain kayak Charlie Chaplin juga pernah ke Hotel Savoy Homan. Iya, dia memainkan piano, dan sekarang grand piano itu masih ada di area lobbynya Savoy Homan. Cukup unik juga ya Bu ya? Iya. Oke. Terus bagaimana cara hotel menjaga kualitas pelayanan kepada tamu? Oke, untuk menjaga kualitas pelayanan pastinya kita selalu pertahankan ya. Karena Hotel Savoy Homan itu memang udah dikenal hotel yang lumayan legend, atau biasanya orang sering bilang udah tua ya. Tapi kita tetap bertransformasi dan berinovasi mengikuti zaman juga nih. Ya, jadi kita juga Savoy Homan sebenarnya udah beberapa melakukan revitalisasi atau renovasi di area dalamnya. Kalau area luarnya itu kita nggak boleh direnov, karena kita termasuk ke dalam bagian cagar budaya, dan kita ada di ring 1, dan tipenya juga cagar budaya tipe A. Jadi kan cagar budaya itu banyak ya tipenya, ada A, B, C gitu ya. Nah, Savoy Homan merupakan tipe yang A nih di ring pertama. Nah, untuk perubahan-perubahannya sendiri ada di dalam area hotelnya sih. Kita melakukan renovasi untuk area lobby, resto, dan kamar juga sebetulnya kita lagi mengarah untuk merenovasi juga mungkin beberapa tahun ke depan. Gitu. Jadi cara kita mempertahankan hotel ini adalah mengikuti zaman, meskipun kita hotelnya udah tua ya. Iya. Oke. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam bekerja di sini? Oke, tantangan terbesarnya kebetulan ada di mungkin dari tahun lalu itu udah mulai terasa, dan untuk tahun ini sebetulnya tantangannya adalah kebijakan dari pemerintah. Jadi
industri perhotelan itu adalah salah satu industri yang memang terdampak ya, karena ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang membuat perekonomian di sektor hotel itu sedikit menurun perkembangannya gitu. Jadi kan kita mau gak mau harus tetap bikin strategi yang baik ya untuk menaikkan penjualan hotel, karena hotel nggak hanya menjual kamar, tapi hotel juga menjual meeting room, menjual F&B gitu ya. Nah, ketika si tren aturan baru dari pemerintah ini otomatis akan berpengaruh juga nih ke penjualan di area lain gitu. Oh, Jadi itu tantangan di tahun ini sih. Mungkin ya kita belum tahu nih sampai kapan peraturannya, tapi mudah-mudahan bisa iya banyak berubah gitu untuk kedepannya aturan. Terus bisa beradaptasi juga ya Ibu? Iya, harus. Kalau hotel pasti harus terus beradaptasi. Yang terakhir, bagaimana kesan Ibu bekerja di hotel bersejarah ini? Oke, untuk kesannya pastinya saya bangga banget ya bisa kerja di Hotel Savoy Homan, karena Savoy itu hotel yang ikonik di Kota Bandung, udah jadi kayak benchmark juga ya buat Kota Bandung ya nggak sih, buat hotel-hotel lain khususnya yang ada di hotel sekitar Kota Bandung gitu, khususnya di area Asia Afrika gitu. Dan memang pengalaman di sini tuh unik banget, karena saya juga awalnya kurang tertarik dengan sejarah, tapi begitu kita mengenal sejarah, ternyata sejarah itu menarik, ternyata sejarah itu luas, dan sejarah itu banyak ilmunya, dan kita menambah wawasan aja sih, lebih banyak menambah wawasan di sini tuh. Cukup sih Ibu ya. Terima kasih Bu, maaf ya Bu ganggu waktunya, ganggu waktu kerjanya. Jadi kami berterima kasih kepada Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara motor itu semakin mendekat.